Oke. Jadi hai semuanya, kenalin gue Della dari akun KKI 2020. Terus hari ini gue diminta buat nge-share materi tentang AK1. Jadi paling gue bakal konsepnya bakal ngejelasin dulu, paling kayak materi-materi secara brief aja. Terus nanti habis itu gue bakal ngasih ngerjain beberapa soal juga. Soalnya gue ambil ada yang dari Quizpar kalian, ada juga yang gue ambil dari UTS gue tahun lalu, dan ada juga yang gue ambil dari source-source lain. Jadi kalian bisa dapat soal dari berbagai macam source. Terus kalau misalnya nanti kalian ada pertanyaan, itu bisa banget langsung motong gue aja ya, nggak usah nunggu gue selesai ngomong atau gimana, nggak apa-apa, langsung aja. Oke, jadi gue langsung share screen aja kali ya. Udah kelihatan belum ya? Sorry, nggak kelihatan ya? Udah ya? Atau belum? Ada yang bisa confirm nggak? Udah. Oke. Udah, Kak. Thank you. Oke, jadi paling kita start dulu aja dari conceptual framework. Jadi kalau misalnya conceptual framework sendiri, kalau misalnya pas waktu di angkatan gue itu keluarnya tuh cuma di pilihan gandanya doang. Jadi kalau menurut gue sebenarnya kalian tuh bisa kasih effort kalian tuh di materi yang lain gitu, karena ini keluarnya tuh paling tipe-tipe kayak test bank atau tipe-tipe quiz kalian yang dapat kayak pilihan ganda gitu kalau misalnya lagi weekly. Jadi gue bakal kayak bahas cuma brief aja ya. Ini gue bikin semacam rangkumannya gitu. Jadi kalau misalnya qualitative characteristics itu dibagi jadi ada dua. Itu ada fundamental qualities sama ada enhancing qualities. Kalau misalnya fundamental qualities itu dibagi dua lagi, jadi ada relevance sama faithful representation. Kalau misalnya relevance itu artinya accounting information itu must be capable of making a difference in decision. Artinya accounting information ini dengan lo dapet accounting information itu lo akan bisa membuat suatu decision. Dan dia itu ada kualitas-kualitasnya juga. Yang pertama predictive value. Jadi sesuai namanya, predictive value ini berarti kalau misalnya kalian tahu accounting information tersebut, kalian bakal bisa bikin ekspektasi nih about the future. Contohnya, misalnya nih kalian ngelihat financial statement, terus kalian ngelihat nih kalian pengen invest di suatu company gitu ya misalnya. Terus habis itu kalian ngelihat liabilities-nya tuh ternyata gede banget nih dibandingin sama asetnya. Kan kalau misalnya kayak gitu kalian jadi membuat ekspektasi ya. Wah kayaknya nih kalau misalnya gue invest di sini kayaknya nggak bakal bagus deh karena mereka ada kemungkinan mereka nggak bakal bisa paid back liability-nya nih. Jadi gue nggak mau invest di situ misalnya kayak gitu. Nah itu berarti accounting information tersebut punya yang namanya predictive value. Yang B itu dia punya juga namanya confirmatory value. Jadi sesuai namanya juga, dia itu bisa nge-confirm nih prediksi kita atau ekspektasi kita. Dan yang ketiga, itu materiality. Materiality ini artinya kalau misalnya seandainya kita nggak masukin ini atau kayak kita nggak sengaja misstate gitu ya, itu juga bisa mengubah decision kita. Contohnya misalnya kayak 1.000.000 terus kalian misstate itu jadi 100 perak gitu, itu kan berarti namanya material ya kesalahannya. Tapi kalau misalnya kayak 1.000.000 tapi kalian misalnya masukinnya 9999 itu kan berarti kesalahannya cuma 1 perak doang gitu kan, itu nggak material gitu. Terus habis itu moving on ke faithful representation. Kalau faithful representation itu artinya numbers atau deskripsi apapun yang kita kasih itu match what really existed or happened. Jadi sesuai nih sama kenyataan. Yang pertama ada completeness. Completeness itu berarti semua informasi itu yang dirasa necessary itu kita kasihin semua. Jadi kita nggak bisa milih-milih nih kayak gue cuma mau ngasih balance sheet aja deh, gue nggak mau ngasih income statement gitu, gue nggak mau ngasih yang lain. Itu nggak boleh dipilih-pilih kayak gitu. Jadi semuanya harus dikasih secara complete. Terus yang B itu ada yang namanya neutrality. Jadi, a company cannot select information to favor one set of interested parties over another. Jadi, simply meaning itu tuh kita harus netral. Mau seandainya informasi yang kita disclose itu bakal
semacam merugikan perusahaan kita, kayak tadi contoh gue yang liabilities, misalnya liabilities kita tuh ternyata gede banget, terus kita kayak, gue kecilin aja angka liabilitiesnya, karena gue takut nih kalau seandainya nanti liabilitiesnya gede banget, nggak ada yang mau invest di tempat gue, nggak ada kreditor sama investor yang mau. Jadi akhirnya company itu mau nurunin gitu, misalnya angka liabilitiesnya. Nah itu tuh juga nggak boleh, artinya kita nggak netral. Terus yang C, kita juga harus free from error. Dan selain fundamental qualities, kita juga ada nih yang namanya enhancing qualities. Jadi enhancing qualities ini tuh ada comparable, jadi kita bisa ngebandingin nih antara different companies atau antara companies kita sendiri, itu kita bisa bandingin informasi-informasinya. Terus habis itu juga verifiability, ada timeliness, sama understandability juga, yang nanti menurut gue bakal lebih jelas lagi di contoh yang bakal ada di bawah. Terus ke assumptions, itu juga ada yang namanya economic entity. Jadi economic entity kayaknya harusnya udah pada tahu juga, jadi kayak company itu keeps its activity separate from its owner and other business unit. Kalau seandainya nanti ada soal, misalnya kayak di aset company itu ada aset building, tapi ternyata buildingnya itu punya ownernya instead of punya company-nya itu. Nah ini tuh berarti nggak sesuai sama economic entity tadi, karena punya owner sama punya business unit itu harus dipisah. Terus habis itu ada juga going concern. Going concern ini artinya company itu berarti dia berasumsi bahwa dia bakal going concern gitu, kayak bakal terus-terusan. Mereka nggak ada niat buat kayak likuidasi nih di dekat-dekat ini. Jadi itu namanya dia punya asumsi going concern. Ada juga monetary unit, terus habis itu periodicity yang kayak quarterly, terus kayak yearly atau semi-annually, itu namanya periodicity, sama accrual basis of accounting. Yang berarti artinya transaction itu di-record di periods in which the events occur instead of kayak cash basis gitu. Terus mungkin kita bisa langsung ke soalnya aja. Ini gue ngambil beberapa dari quiz par kalian yang ini, dan ini gue ngambil dari source lain. Jadi kalau untuk yang soal pertama nih, misalnya PT PP reports current and non-current classification in its balance sheet. Keywordnya di sini itu adalah non-current classification. Kalau kayak gini, itu sebenarnya udah lumayan clear bahwa dia itu going concern ya. Kenapa? Karena kalau misalnya company itu nggak ada niatan going concern, mereka nggak akan yang namanya nyatet non-current classification. Jadi ini going concern. Terus habis itu ke yang nomor 2. General Electric reports revenue in its income statement when performance obligation is satisfied instead of when the cash is collected. Ini berarti keywordnya adalah when performance obligation is satisfied. Sama kita sebenarnya bisa lihat juga dari kata-kata report revenue in its income statement. Jadi ini namanya revenue recognition. Terus ke yang nomor 3, PT ABC has reported a positive trend in earnings over the last 3 years. In the current year, it reduces its bad debt allowance to ensure another positive earning year. The impact of the adjustment is considered material. Ini ada yang mau coba gak? Mungkin, kayak menurut kalian apa? Ada yang tahu gak? Kira-kira nomor 3 apa? Keywordnya tuh reduce bad debt allowance. Oke, kalau misalnya gak ada, gue lanjutin aja. Jadi kayak, kalau misalnya kayak gini, mungkin beberapa dari kalian ada yang bingung, kayak materiality bukan ya, atau misalnya yang lain gitu, neutrality gitu misalnya. Jadi kalau misalnya kayak gini, itu tuh jawabannya adalah neutrality. Jadi kenapa bukan materiality? Sebenarnya emang di sini dibilang bahwa the impact of the adjustment is considered material. Jadi kita sebenarnya bisa juga milih materiality. Tapi kalau kita lihat dari seluruh kalimatnya, kita tuh bisa lihat bahwa PT ABC ini itu earning-nya tuh positif nih, 3 tahun terakhir. Terus untuk maintain positive earning itu tadi, mereka berniat untuk reduce bad debt allowance. Di mana bad debt allowance ini kan apabila misalnya account receivable dari company kita itu nggak bisa di-collect gitu. Misalnya kayak customer kita ternyata ada yang bangkrut atau semacamnya, jadi nggak bisa bayar lagi ke kita. Nah itu kan berarti secara umum bikin kita rugi ya. Nah jadi untuk
ngebuat positive earning year, kita akhirnya pengen buat nge-reduce bad debt allowance. Nah, ini kan sebenarnya nggak boleh kan, menyalahi aturan neutrality tadi, di mana a company itu nggak bisa dia milih-milih informasi yang dirasa bakal nge-favor dia gitu sebagai company. Jadi, di sini jawabannya adalah neutrality. Terus, kalau misalnya nomor 4, Samsung issues its quarterly reports immediately after each quarter ends. Nah, kalau ini itu mungkin dua kan sebenarnya, karena kalau misalnya ngomongin waktu tuh biasa ada dua, ada periodicity dan ada timeliness. Tapi kalau misalnya untuk yang ini itu lebih cocok ke timeliness. Sebenarnya gimana sih cara bedainnya? Cara bedainnya itu adalah kalau misalnya fokusnya itu lebih ke ke quarternya atau ke periodnya. Jadi misalnya statementnya kayak gini, kayak Samsung itu nge-post atau nge-issue statementnya itu setiap quarter gitu, atau setiap yearly. Kan kalau misalnya kayak gitu kan berarti fokusnya, oh berarti dia nih periodicity nih, karena dia cuma ngasih tahu kayak, nih company itu bagi-bagi jadi beberapa period. Tapi kalau ini fokusnya itu juga ada di kata-kata immediately. Jadi di sini tuh dia seolah-olah pengen ngasih tahu kayak, oh dia tuh ngepost quarterly dan bener-bener di-issue quarterly juga gitu. Jadi di sini lebih ke timeliness, di mana timeliness ini ngomongin tentang having info available to decision maker before it loses capacity to influence decision. Makanya di sini jawabannya timeliness. Terus nomor 5, Cargill itu has attempted to determine the replacement cost of its inventory. 3 different appraisers arrive at substantially different amount for this value. The president, nevertheless, decides to report the middle value for external reporting purposes. Jadi kalau misalnya kayak gini, kita bisa ngeliat dari kata-kata 3 different appraisers. Di di Quizpar kalian itu juga ada akuntan publik terverifikasi. Jadi kayak akuntan publik, terus 3 appraisers, itu kan berarti secara umum tuh kita ada ada kayak effort untuk nge-enhance qualities dari accounting information kita supaya ini tuh benar-benar terverifikasi benernya. Berarti kita bisa tulis di sini verifiability. Terus lanjut ke nomor 6. Di sini ditulis Unilever melaporkan bangunan di laporan posisi keuangan sesuai dengan nilai yang ia keluarkan ketika membeli bangunan tersebut, walaupun nilai wajar dari bangunan tersebut meningkat. Kalau misalnya di sini kita bisa melihat bahwa kata kuncinya itu ada di nilai yang ia keluarkan atau cost. Jadi dia tuh nyatetnya di laporan posisi keuangan itu sesuai cost instead of sesuai fair value. Makanya kita bisa nulis measurement historical cost sebagai jawabannya. Terus lanjut ke nomor 7. Asus menggunakan metode depresiasi aldo menurun ganda atau double declining ya berarti ketika hendak memulai operasi usahanya. Jadi kalau misalnya kayak ada kata-kata dia ngegunain depresiasi ganda, terus dari awal dia mulai usahanya, itu artinya comparability atau consistency. Jadi dari awal itu dia ngegunain depresiasi tersebut dan dia bakal gunain itu terus. Tapi seandainya dia pengen switch gitu ya di tengah-tengah, itu juga sebenarnya tuh nggak apa-apa juga. Tapi itu tuh menunjukkan bahwa dia tuh emang punya aturan gitu loh, punya metode dalam ngedepresiasiin aset itu tadi. Makanya jawabannya adalah comparability atau consistency. Terus lanjut ke nomor 8, PT Sirka mengakui beban depresiasi dari peralatannya selama 2 tahun sejalan dengan peralatan tersebut menghasilkan pendapatan bagi perusahaannya. Nah, kalau di sini itu tuh mungkin udah lumayan jelas juga ya, kayak mengakui beban depresiasi. Beban depresiasi itu expense ya berarti. Sejalan dengan dia menghasilkan pendapatan. Nah, ini kan sesuai sama expense recognition-nya di mana dia tuh mau matching cost against revenue. Makanya di sini jawabannya adalah expense recognition. Terus lanjut juga ke nomor 9. PT Deprozi melaporkan pendapatan di laporan laba rugi ketika barang yang ia jual ini sampai kepada tangan pembeli, walaupun sebenarnya kasnya itu belum diterima. Nah, jadi di sini kata kuncinya itu adalah melaporkan pendapatan ketika barang yang ia jual itu sampai kepada tangan pembeli. Kalian kan udah bisa lihat ya sebenarnya dari kata-kata pendapatan atau revenue gitu kan. Tapi sebenarnya yang bikin revenue recognition ini makin-makin juga adalah karena dia tuh merecognize revenue ini tadi ketika performance obligation-nya itu satisfied. Maksudnya adalah
PT Dia Prozis ini melaporkan revenue-nya ketika dia tuh kewajibannya untuk ngasih barang itu tadi, itu tuh udah selesai gitu. Jadi kontrol barang ini tadi itu udah nggak di dia, tapi udah di tangan pembeli. Makanya di sini masuknya adalah revenue recognition. Dan yang nomor terakhir, setiap tahun Moska Consulting Group melakukan audit terhadap laporan keuangannya oleh akuntan publik yang terverifikasi. Ini tadi udah sempat gue connecting juga sama yang nomor 5. Jadi kalau misalnya ada kata-kata kayak akuntan publik yang terverifikasi, appraiser, atau siapapun yang emang lo tuh mikirnya kayak ngerasanya tuh, oh nih ada emang untuk nge-enhance qualities. Jadi sebenarnya tuh nggak ada nggak apa-apa. Tapi dengan adanya appraiser ini atau dengan adanya audit ini tadi, itu tuh bakal makin bagus gitu. Nah, makanya di sini jawabannya itu adalah verifiability. Untuk conceptual framework tuh paling segini aja. Ada yang mau nanya nggak seputar ini? Ada yang mau nanya nggak? Kalau ada, mungkin kita bisa langsung aja ke adjusting entries. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, gue pindah ke adjusting entries ya sekarang. Nah, jadi kalau misalnya di adjusting entries itu menurut gue sebenarnya intinya tuh ada di 4 hal ini. Jadi, types of adjusting entries itu sebenarnya dibagi 2, deferral sama accrual. Deferral itu kalau dulu gue cara ngafalnya pas gue belum ngerti, itu tuh deferral itu artinya duit duluan gitu lah, cara kayak kasarannya. Jadi di sini itu entah expense atau unearned revenue-nya itu gue tuh terima duluan atau gue bayar duluan. Contohnya untuk expense nih misalnya. Prepaid expense itu kan duit gue duluan ya. Jadi misalnya kayak prepaid rent atau prepaid insurance itu kan gue bayar di muka nih. Gue bayar misalnya mau nyewa building itu 3 tahun gitu. Itu gue bayar di muka di depan semua gue bayar. Tapi secara umum dari gue menikmati expense-nya ini tadi tuh belum kan, karena belum jalan nih 2 tahun 3 tahun ini belum jalan. Nah jadi di situ itu masuknya sebagai prepaid expense atau deferral. Yang artinya kan sebenarnya nge-defer tuh ya ditunda gitu lah. Jadi tuh di sini tuh ditunda lah pemakaiannya. Terus yang kedua itu adalah unearned revenue. Unearned revenue itu juga sama. Jadi cash-nya tuh duluan. Kalau dibalik gitu ya, jadi unearned rent revenue gitu ya misalnya. Berarti kita tuh sebagai yang punya building, kita tuh nerima duitnya tuh duluan, tapi sebenarnya customer kita gitu yang beli dari kita itu, mereka belum menikmati apa yang mereka beli gitu. Jadi kita belum bisa namanya nyatet revenues langsung gitu, kayak cash revenues gitu, atau AR revenues itu belum boleh karena mereka tuh belum nikmatin apa yang mereka bayar itu tadi. Terus kalau misalnya ke accrual, itu tuh accrual tuh berarti kebalikannya ya. Kalau tadi kan kayak cash duluan. Kalau accrual itu artinya cashnya entar-entaran, tapi service-nya itu udah di-provide terlebih dahulu gitu. Contohnya misalnya accrued revenues. Accrued revenues itu artinya revenue service-nya itu udah di-perform gitu. Tapi di kita tuh masih nyatat sebagai AR karena posisinya kita tuh belum nerima duit dari customer kita tadi. Kita belum debit cash gitu. Tapi kita udah bisa yang namanya nge-credit revenue gitu. Itu namanya accrued revenues. Kalau misalnya accrued expense, itu berarti expense-nya udah di-incurred duluan. Jadi, expense udah di-incurred duluan itu berarti kalau misalnya dibalik kayak tadi, kita tuh berarti udah nikmati nih sebenarnya. Kayak salaries expense sama salaries payable. Employee itu sebenarnya udah kerja gitu di kita. Kita udah nikmati nih kerjaan mereka. Tapi kita tuh belum ngeluarin duit gitu kan buat mereka, makanya kita nyatetnya salaries expense sama payable gitu. Terus ini gue ada beberapa yang gue screenshot dari pas emas waktu itu. Coba kita coba satu ya, atau coba berapa juga nggak apa. Question nomor 7 nih. Jadi, an entity had revenues of 410.000, expenses 320.000, dan dividen 140.000. Ketika income summary sama dividen ini are closed as per the closing entries, the net impact ke retained earning itu apa? Jadi, retained earning sendiri itu, dia tuh punya impact itu sama 2 hal. Jadi, ada dividen sama ada net income.
Jadi kalian perhatiin dua ini ya, net income sama dividen. Itu dua hal yang bisa mempengaruhi retained earning. Kalau misalnya cara ngitung net income itu gimana? Berarti kan revenue kurang expense gitu kan. Kita bisa lihat di sini, revenue-nya itu 410.000. Expense-nya itu 320.000. Berarti nanti journal closing entry-nya, karena revenues itu awalnya adalah credit account, berarti buat nutup kita taruh dia di debit dong. Terus income summary 410.000 amount-nya sesuai yang stated di sini. Terus habis itu expense itu kan awalnya debit account dong. Jadi kalau misalnya kita mau nutup expense itu tadi, kita harus nge-credit expense dan nge-debit income summary. Terus sisanya ini kan ada 80.000-nya nih kemana? 90.000-nya itu kemana? 90.000-nya ini itu dimasukin ke dalam retained earning. Jadi income summary sama retained earning. Kalau seandainya nih, misalnya loss gitu ya, ternyata kita tuh bukan dapat net income, tapi kita malah dapat net loss gitu. Nah, itu berarti posisinya tuh dibalik gitu. Kayak ini kan posisinya lebih gedean revenues ya dibandingkan expenses. Tapi nih misalnya ternyata gedean expensesnya 410. Terus yang yang revenues-nya itu malah yang 320. Berarti kan secara umum kita mengalami net loss sebesar 90.000. Kalau gitu nanti akun itu harus dibalik. Jadi retained earning sama income summary-nya yang dikredit gitu. Terus kalau misalnya untuk dividen sendiri, dividennya juga jangan dilupain. Kalau misalnya ada kayak ngeluarin dividen, itu akunnya bakal gini, RE sama dividends gitu ya. Jadi 140.000. Jadi kalau misalnya kita hitung-hitung nih, apa sih sebenarnya net impact ke RE-nya? Itu tuh bisa dilihat dari sini. 140.000 dikurangin 90.000. Jadi jawabannya adalah 50.000. 50.000 apa? 50.000 debit. Ya. Gitu. Ada yang mau tanya dulu? Atau ada yang mau confirm something? Oke. Kalau misalnya nggak ada, gue lanjut. Gue soal berikutnya nih misalnya. A hotel collects cash when guest makes a reservation. During December 2020, the hotel collected 3,000 of cash and recorded the receipt by recognizing unearned revenue. Terus by the end of the month, the hotel had earned 1/3 of this amount. The other 2/3 will be earned during Januari 2021. Adjusting entry-nya apa dong kalau gitu? Nah, kalau kita baca satu-satu nih, kita breakdown satu-satu. Pas Desember 2020, katanya hotel ini nge-collect 3.000 cash dan recorded the receipt by recognizing unearned revenue. Berarti cash sama unearned revenue, ya kan? 3.000. Ternyata by the end of the month, the hotel ini udah earn 1/3 of this amount. 1/3 of this amount itu berapa? Ini, sepertiganya dari 3.000 kan? 1.000. Dia katanya udah earn nih. Sementara 2/3-nya itu bakal di-earn pas Januari 2021. Makanya tapi kita perlu dulu untuk nge-journal adjusting entry untuk yang sudah di-earn ini tadi, yaitu unearned revenue sama revenue 1.000. Ini udah ya, berarti A jawabannya decreasing liability 1.000. Terus ke yang nomor 10. Jadi in 2020, a hotel served an annual conference at the resort on Desember 22 nih, until Desember 2028. Until Desember 28. The charges related to the conference total 240.000, di mana 25%-nya ini sudah di-receive by the hotel on Desember 22. Jadi di sini kita satu dulu, Desember 22 katanya udah nge-receive 25% nih. Oke, cash sama unearned revenue. Berapa nih? 25% dari 240.000. Dah. Terus, dan dia juga dan recognize as revenue on December 28. Dan katanya 25% ini tadi juga sudah direcognize sebagai revenue on December 28. Jadi kita jurnal lagi lah, unearned revenue sama revenue. Nah, tapi the rest of 75% ini will be received during Januari 2021. Jadi 75%-nya ini sebenarnya tuh kita udah nikmati nih, tapi kita tuh belum dibayar. Jadi kita tuh bakal dibayarnya nanti Januari 2021. Berarti jurnal yang harus kita bikin sebagai adjusting entry-nya itu adalah AR sama revenue. Di mana
Amount-nya itu adalah 75% dari 240.000 yang tadi udah kita di sini nih. Charges to the conference total, yaitu 180.000. Gini jawabannya. Ini tuh keluar di UTS gue yang bagian PG. Terus kayaknya ada beberapa lagi sebenarnya, cuman gue nggak sempat SS waktu itu. Terus ini BTW quiz par kalian ya. Kalau misalnya nggak ada yang mau nanya di bagian sini, gue bisa langsung move on ke sini. Ada yang mau nanya dulu nggak yang di bagian sini ya? Nggak ada ya? Oke. Kalau gitu gue langsung move aja ke problem 2, adjusting entries. Jadi di sini dibilang katanya Cambodia Resort ini dibuka untuk bisnis pada 1 Juni dengan 8 unit ber-AC. Dan ini dikasih trial balance-nya untuk 31 Agustus dalam ribuan. Di sini dikasih, terus ada tambahan-tambahan informasi juga. Terus diminta untuk buatlah jurnal penyesuaian atau adjusting entry pada tanggal 31 Agustus untuk periode 3 bulan dari 1 Juni sampai 31 Agustus. Oke, jadi kita ngerjain dulu yang A. Yang A ini kita diminta untuk bikin adjusting entries pas August 31, 2021 ya. Ya, oke. Jadinya kita lihat dulu nih pertama, kata-kata pertamanya. Saldo dalam asuransi dibayar di muka adalah premi 1 tahun yang dibayarkan pada tanggal 1 Juni 2021. Jadi premi yang dibayar di muka, prepaid insurance ya. Nah, prepaid insurance ini itu 1 tahun nih katanya, yang dibayarkan pada tanggal 1 Juni 2021. Karena kita Agustus 31, 2021, dari Juni ke Agustus 31, 2021, itu ada berapa? Juni, Juli, Agustus, ada 3 bulan kan? Berarti kita di sini harus ngedebit insurance expense dan harus ngekredit prepaid insurance. Amount-nya itu berapa? Jadi caranya itu adalah dengan kita lihat dulu nih. 6.750 yaitu total dari prepaid insurance kita dan kita kali sama 3/12. Kenapa 3/12? Karena kan katanya preminya ini 1 tahun kan. Dan dibayarkan pada tanggal 1 Juni. Makanya kita 3/12 karena dari Juni, Juli, Agustus itu ada 3 bulan. Dan lamanya itu, lama insurance ini sendiri itu 1 tahun, makanya per 12. Gitu, makanya kita dapat 1688. Terus, habis itu supplies expense gitu ya. Untuk yang nomor 2, hitungan persediaan pada tanggal 31 Agustus menunjukkan 975 persediaan di tangan. Jadi supplies on hand-nya pas 975, pas 31 Agustus itu 975. Sementara supplies awal kita itu 3.900. Berarti kita tuh kan sebenarnya udah harus ngejurnal expense sama ngekurangin supplies dong, karena katanya supplies on hand-nya 975. Berarti pertama kita nge-credit supplies-nya dulu. 3.900 dikurang 975. Terus kita juga harus ngedebit supplies expense. Makanya hasilnya jadi kayak gini. Udah, terus ke nomor 3 nih. Tarif penyusutan tahunan adalah bangunan segede 4% dan peralatan 10%. Dengan nilai sisa diperkirakan 10% dari biaya. Nah, di sini itu materinya itu berarti kita di sini asumsinya pakai straight line ya. Jadi building, kita lihat dulu building itu cost-nya adalah 180.000. Kemudian nilai sisanya ini kan katanya 10% nih, 10% dari 180.000-nya ini tadi. Dan kita dapatlah segini, 162.000. Terus katanya, kalau untuk building itu sendiri, itu tuh katanya 4% tarifnya, penyusutan tahunannya. Makanya kita kali 4% dikali ini, dikali 162.000. Makanya kita dapat segini. Terus, ke yang equipment. Ke yang equipment ini, itu ada cost 24.000. Terus nilai sisanya adalah 2.400 dari 10% yang dikali sama 24.000 ini tadi, dan kita dapat angka segini. Sama kayak yang tadi, kita juga bisa langsung kaliin sama peralatan 10% ini tadi.
depreciation expense sama accumulated depreciation. Dapatlah segini. Udah. Terus habis itu kita ke yang nomor berikutnya. Nomor 4. Pendapatan sewa diterima di muka sebesar 5.700 dan harus diakui sebagai pendapatan sebelum Agustus. Nah, berarti kita nyatet dulu pendapatan sewa diterima di muka kan katanya. Berarti kita harus ngakuin dulu sebagai pendapatan unearned rent revenue sama rent revenue sebesar 5.700 karena katanya harus diakui sebagai pendapatan dulu. Terus kita ke yang nomor 5. Salaries expense. Jadi katanya ada gaji sama upah nih yang belum dibayar pada tanggal 31 Agustus. Tapi posisinya kita tuh udah menikmati jasa dari karyawan tersebut nih misalnya. Berarti kita harus nge-adjust dengan cara kita nge-debit salaries expense, terus nge-credit salaries payable. Nah, amount-nya ini adalah 562,5 sesuai sama yang di-stated. Kayak gini. Terus ke yang 6 ini, sewa sebesar 1.200 jatuh tempo dari penyewa pada tanggal 31 Agustus. Kalau yang gue tangkep berarti ini tuh 1.200 katanya jatuh tempo kan. Berarti harusnya tuh dia udah bayar ke kita. Makanya kita AR sama rent revenue 1.200. Dan yang terakhir itu katanya mortgage note nih tertanggal 1/1/2021 dengan tingkat bunga mortgage adalah 8% per tahun. Di sini, karena kita mau ituin tingkat bunga atau interestnya, berarti kita interest expense sama interest payable, terus amount-nya itu adalah, kita lihat dulu mortgage-nya mana. Mortgage payable itu 75.000 nih di sini, dikali sama 8% sama dikali 3/12. Karena dari periode yang diminta itu adalah periode 3 bulan, dari 1 Juni sampai 3 Agustus. Makanya kita dapat angka 1.500 di sini. Nah, terus nanti kalau misalnya udah, dimintakan sama dia neraca saldo atau trial balance kan berarti yang diminta, adjusted trial balance-nya. Berarti kita nulis dulu nih semua info yang udah kita dapetin di sini, di trial balance yang awal. Terus habis itu kita masukin lah adjustment tadi yang udah kita buat. Terus nanti kita dapet di sini adjusted version-nya. Kalau misalnya lagi kayak UTS gitu, terus habis itu waktunya mepet, kalian bisa langsung tulis adjusted-nya aja. Kalau ini gue tulis sampai kayak gini gara-gara biar teliti aja gitu. Nah, kalau misalnya adjusting entry sudah sampai sini aja, ada yang mau nanya nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau gitu gue langsung aja deh. Sekarang gue move on ke financial statement. Nah, untuk financial statement itu sendiri, jadi ini yang soal dari gue yang kemarin itu pertama diminta statement of financial position. In accordance with PSAK penyajian laporan keuangan based on the following adjusted trial balance and additional information below. Nah, you need to calculate the ending balance of inventories yourself. Nah, kalau misalnya posisi kayak gini, berarti kan secara umum lo harus bikin ininya dulu, terus nanti lo harus balancing kan inventory-nya. Nggak bisa tahu dari awal, nggak dikasih tahu dari awal. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini, biasanya tuh gue, kalau misalnya soal kayak gini tuh menurut gue sebenarnya lumayan gampang. Cuman yang bikin bingung itu adalah infonya tuh kadang bener-bener kayak banyak banget dan waktunya tuh dikit kan secara umum. Jadi kadang tuh lo ngerasanya kayak overwhelmed gitu, kayak aduh kok infonya banyak banget gitu, gue harus mulai dari mana. Kalau misalnya saran dari gue, itu lo bisa langsung mulai dari current asset dulu aja. Terus lo cari mana yang menurut lo tuh current asset. Nah, pertama nih, kan ada yang namanya cash and cash equivalent. Kalau hubungan sama cash gitu kan, itu kan biasanya paling atas banget kan. Nah, kita bisa lihat nih kalau misalnya cashnya ini tuh dibagi jadi 3. Ada petty cash, ada cash in bank, dan ada yang namanya cash restricted for payment of bank loan due in July 1, 2021. Nah, kalau misalnya
pertama, itu tuh cash in bank kan. Kita masukin dulu 1.998.250. Sebenarnya ini tuh pas gue liat sama PSAK satunya itu sendiri, dia tuh sebenarnya boleh disatuin jadi cash sama cash equivalent. Jadi kayak nggak usah dipisah-pisahin banget gitu yang kayak cash in bank, petty cash itu tuh sebenarnya bisa disatuin. Tapi karena kita di sini posisinya lagi belajar, itu tuh makanya dipisah-pisahin aja. Cuman kalau misalnya nanti kalian ada di UTS terus kalian ngerasa kayak aduh kayaknya gue kelamaan nih kalau misalnya gue tulis dua-duanya kayak gini, itu sebenarnya boleh-boleh aja disatuin. Jadi kalau misalnya di sini itu tuh cash in bank kita catat dulu 1.998.250. Terus kita lihat lagi nih ada apa lagi nih? Oh ada petty cash ternyata. Kita masukin 1.750. Selain itu di current asset tuh ada apa lagi? Ada yang namanya prepaid expense kan. Nah prepaid expense ini juga infonya udah dikasih ini. 275.000 kita masukin. Terus habis itu ada juga trade receivable, ini kayak sama aja kayak account receivable sebenarnya, kita juga masukin. Terus non-trade receivable, kita masukin juga. Terus inventories atau persediaan, ini sebenarnya amount-nya tuh belum ada ya, tapi gue balancing. Terus di sini ada investment in stocks for trading. Nah, kalau ini dia itu masuknya sebagai current asset. Jadi kenapa investment in stocks for trading ini masuk current asset, sementara investment holding to maturity ini enggak? Karena investment for trading itu ada kemungkinan tuh yang dilepas ya namanya juga buat trading, itu tuh ya current gitu, nggak akan kita namanya nyimpen investment tersebut kalau niatnya emang buat trading, nggak bakal sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan gitu. Nah makanya itu tergantung sama intentionnya investment itu sendiri. Kalau misalnya investment itu untuk trading, kita auto langsung masukin ke current asset. Terus ini juga investment in joint venture, itu masuknya current asset. Terus other current asset sama restricted cash. Nah, ini kita bisa langsung masukin angka-angkanya sesuai sama yang ada di sini. Terus kita bisa lihat lagi nih ke non-current asset. Nah, non-current asset ini tuh sebenarnya terbagi lagi, jadi ada kayak investment holding to maturity. Nah, kalau investment holding to maturity ini sebenarnya kita bisa lihat kata kuncinya tuh dari ini, investment in bond with the purpose of collecting the interest and the principal, maturity date Julai 1, 2024. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sini, berarti kan secara umum, orang ini kan punya intensi gitu untuk nge-keep investment ini sampai 2024, sampai maturity date-nya. Makanya itu yang ngebuat kita masukin dia ke non-current asset. Oh ya, sama restricted cash ini tadi itu sebenarnya ada tulisannya kan. Cash restricted for payment of bank loan due in July 1, 2021. Nah, karena itu kita masukin nih ke current asset. Kalau misalnya let's say dia restricted cash-nya itu mau ceritanya sampai 2023, 2022, 2024 gitu misalnya. Nah, itu berarti nanti bakal kita masukin ke non-current asset. Jadi, semuanya tergantung sama deskripsinya ya. Nggak kayak restricted cash auto masuk current asset, nggak kayak investment auto masuk current, nggak kayak gitu. Nah, kalau misalnya berikutnya ada yang namanya paten. Nah, itu termasuk intangible asset, makanya masuk ke non-current asset sebesar 1 juta. Dan ada juga fixed asset, udah obvious banget, pasti masuk non-current asset. Udah, terus habis itu kita pindah nih ke current liabilities. Jadi yang pertama pasti masuk itu kan trade payable kan, kayak accounts payable gitu. Jadi kita masukin dulu nih trade payable-nya. Sebesar 4.569.000. Terus masuk juga nih unearned revenue, ya kan? Unearned revenue yang current. Nah, itu kita masukin juga 42.000. Kalau misalnya nanti nih ada unearned revenue, dikasih tau lah unearned revenue ini misalnya dari sewa building selama 5 tahun, bla bla bla. Nah, itu yang bisa dimasukin, bakal ada portion yang bisa dimasukin ke current liabilities, tapi harus ada juga yang dimasukin ke long term liabilities. Tapi karena ini udah di-specify di sini nih, unearned revenue, mana ya? Unearned revenue itu udah di-specify di situ sebagai sesuatu yang current, itu tuh makanya kita bisa langsung masukin semuanya, kita banting amount-nya 42.000-nya kita masukin ke dalam current liabilities. Terus berikutnya ke bank loan. Nah, bank loan ini itu gue bagi jadi dua. Jadi ada yang short term bank loan dan ada yang long term bank loan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat di sini, nih, nomor 5. Payment schedule for the bank loan. Yang due-nya Julai 1, 2021 alias tahun besokannya itu 400.000. Makanya gue masukin lah short term bank loan itu ke current liabilities. Yang kedua tapi infonya yang 600.000 itu tadi
dia itu due on July 1 tapi 2022. Nah, makanya gue masukin long term bank loan itu ke dalam long term liabilities. Gitu. Terus ada juga deposits from customers, itu gue masukin ke sini, ke current liabilities. Ada juga accruals, terus income tax payable, other current liabilities. Nah, untuk employee benefit obligation, however, itu gue pisahin nih. Jadi, di sini ada info yang namanya itu, mana ya? Nih, nomor 4. Estimated pension payment for 2021. Jadi, company itu punya yang namanya employee benefit obligation. Dan pension-pension ini itu masuk ke dalam employee benefit obligation ini tadi. Kalau misalnya dia emang ada niat nih untuk payment, misalnya ternyata ada yang pensiun nih, dia pengen pension payment nih, berarti kan pas 2021 itu 72.000 nih rencananya. Makanya itu bakal masuk ke current instead of ke non-current. Gitu, tapi kalau misalnya ternyata niatnya tuh 2021 ternyata nggak ada payment sama sekali tentang yang pension-pension ini, itu berarti semuanya bakal langsung kita masukin ke dalam long-term liabilities gitu. Terus, kita moving on juga ke yang other loan. Other loan-nya itu di sini di state sebesar 1264. Other loan. Dan di sini, sesuai yang udah gue jelasin tadi di atas, itu employee benefit obligation, sisanya, sama long term bank loan. Nah, itu yang tadi, yang 600.000 tadi. Yang due-nya itu bukan 2021, tapi 2022 ya, kalau nggak salah. Iya, 2022. Nah, untuk equity itu juga biasa ada share capital, ada share premium, sama nih RE sama AOCI. RE sama AOCI yang dikasih di sini kebetulan itu adalah beginning balance-nya. Jadi kita nggak bisa langsung masukin nih RE beginning balance ini tadi ke dalam equity ini karena beda kan, karena mereka tuh harusnya udah ada kayak movement RE atau movement AOCI-nya ini tadi. Makanya kita bikin nih movement RE. Seperti yang tadinya udah gue bilang, RE itu berubah karena ada dua. Ada net income sama ada dividen. Jadi begitu kalian ngeliat RE, kalian tuh langsung lihat juga net income sama dividen. Kita lihat ya, gue masukin nih, beginning dari RE-nya ini 408, ya kan? Ini nggak bisa langsung gue masukin nih ke sini, ke dalam equity-nya. Harus gue bikin movement-nya dulu. Nah, jadi di sini, itu nanti net income-nya adalah sebesar 234.000. Ini tuh ke state di sini, net income for gue salah lihat ya ini. Net income for 2020 itu adalah 1.200.000 ya, ternyata. Berarti harusnya itu di sini 1.200.000. Gini. Terus dividennya itu ternyata 1 juta, bener. Jadi endingnya itu seharusnya segini. Ya gak sih? Net income 1.200.000. Oh, gue ketukar sama OCI-nya. Oke. Nah, jadi segini. Terus untuk movement AOCI-nya sendiri, itu juga harus dibikin. Beginning-nya itu kan katanya 96.000 ya, beginning OCI-nya. Di sini, AOCI sama dengan 96.000. Di bawahnya tuh di state bahwa other comprehensive income for 2020 itu adalah 234.000. Makanya kita harus masukin nih movement AOCI-nya. Dari beginning 96.000, OCI 234, dan endingnya nanti kita dapat segini. Dan kita bisa langsung masukin nih di sini. Kayak gini. Berarti harusnya inventories gue itu 17.653.000 dikurang 16.680. Kok banget sih.
Nah, jadi harusnya amount inventories gue itu segini. 2027000. Gitu aja sih guys, kalau misalnya untuk pembuatan statement of financial position, emang harus teliti gitu, dan harus kayak ngeliat bahwa kayak info-info itu mungkin nggak kayak, kita nggak bisa langsung, oh RE gue langsung masukin ke equity, oh AOCI gue langsung masukin juga ke equity, tapi harus ada yang dibikin movementnya dulu, harus ada yang dilihat kayak, apakah dia do-nya itu ternyata within that year, atau kayak next year, atau malah masih 2 tahun, 3 tahun lagi. Gitu sih. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Sorry Kak, tanya. Boleh. Tapi balik lagi yang adjusting tadi, sempat kelewat. Oh, oke. Boleh. Yang di bagian adjusting depreciation. Hmm? Nah, itu kenapa nggak dikali 3/12 ya? Dua-duanya. Iya. Harusnya dikali 3/12. Sorry. Karena 3 bulan ya? Iya. Iya. Oke, thank you. Jadi di sini harusnya dikali sama 3/12 ya. Karena yang diminta itu cuma dari bulan 1 Juni sampai 31 Agustus. Thank you udah diingetin. Ini juga. Kalau ada yang ternyata gue salah lagi, bilang aja ya guys. Gue juga mungkin salah. Oke. Ada yang, kalau misalnya di sini ada yang mau nanya nggak? Atau mungkin di tempat yang lain gue nggak apa mundur kok. Nggak ada nih. Oke. Gue next ya. Nah, terus waktu UTS kemarin, gue juga diminta untuk membuat Statement of Comprehensive Income. Nah, Statement of Comprehensive Income itu secara umum template-nya itu menurut gue sebenarnya gini-gini aja. Jadi yang pertama kalian harus masukin banget itu adalah sales revenue. Nah, di sini kebetulan kita dikasih sales revenue itu yang net. Tapi sebenarnya kadang-kadang tuh juga suka dikasih info kayak sales revenue, terus nanti sales return, sales discount. Nah, itu tuh juga harus kalian adjust dulu ya. Jadi kayak misalnya ternyata ada sales return, ya berarti kalian kurangin dulu. Terus habis ada discount juga kalian kurangin dulu. Nah, karena ini dikasihnya udah net, makanya kita bisa langsung masukin 78 juta. Terus ke info berikutnya. Pas banget tuh di bawahnya, COGS. Jadi sales revenue dikurang COGS, kita bakal dapat yang namanya gross profit. Udah sampai sini. Nah, nanti di sini akan ada yang namanya selling and administrative expense. Biasanya lebih banyak lagi, cuman kayaknya ini infonya tuh di sini cuma ada selling and administrative expense doang. Makanya kita masukin aja selling sama administrative expense. Tapi biasanya tuh kayak lebih banyak lagi lah expense yang perlu ditulis. Terus habis ini kita pindah ke yang namanya other income or expenses. Ada yang namanya itu interest income. Interest income itu emang masuk ke dalam other income or expenses. Ada juga gain on sale of plant asset, itu masuknya juga ke other income or expenses. Interest, terus habis itu forex foreign exchange loss gitu. Share of income of joint venture, itu semuanya masuk ke other income or expenses. Terus habis itu nanti kita bakal dapat nih yang namanya income before income tax dengan cara nambahin mereka semua dari gross profit, terus dikurangin expense, sama tambahin juga sama hasil dari other income expenses yang udah kita dapetin tadi. Dan kita dapat 18,325,000. Terus udah dikasih tau juga sebenarnya income tax expense-nya 4,950. Tapi kalau misalnya dikasih tau rate-nya juga kan kalian sebenarnya juga bisa ngitung kan. Tapi di sini mereka udah langsung ngasih income tax expense itu berapa. Makanya bisa langsung kita pakai aja angkanya, kita kurangin, terus habis itu kita dapat income from continuing operation. Sebenarnya kalau misalnya nih nggak ada info tentang nomor 6 nih, loss on discontinued operation net of tax, itu kita tuh bisa langsung aja gitu, kayak oke, kita langsung tulis aja net income gitu. Tapi berhubung ada nih, kita berarti harus pisahin dulu nih income from continuing operation, terus baru kita tulis info tentang discontinued-nya tadi, karena loss berarti kurang, terus kita dapat baru net income-nya terakhir yang udah continuing sama discontinued juga. Terus ini selesai kan yang bagian PL-nya.
kita pindahlah ke yang OCI. OCI ini, pertama akun yang masuk itu adalah 5. Unrealized gain on stocks classified as investment at fair value through OCI. Kata kuncinya di sini itu adalah fair value through OCI. Makanya kita masukinnya OCI. Tapi kalau misalnya FVTPL gitu, fair value through PL, kalian jangan masukin di sini, kalian masukinnya di atasnya, di bagian yang sini, gitu. Terus nomor 8 ya. Nomor 8 itu ada exchange difference due to translation of financial statement in foreign currency. Nah, itu juga masuknya OCI. Maksudnya apa sih? Jadi, kalau misalnya financial statement itu kita nyatetnya rupiah, terus nanti kita ditranslate nih ya ke dolar, biasanya bakal ada perbedaan nih. Nah, perbedaannya tersebut itu bakal dimasukin ke OCI. Terus, untuk nomor 10, income tax related to OCI. Ini juga udah jelas. Berarti 120.000, ya kan? Dan kita nanti bakal dapat net comprehensive income-nya. Untuk both net income sama other comprehensive income. Setelah itu, kita juga bisa lihat nih, kan dia juga minta nih, kayak net income attributable-nya tuh berarti gimana nih? Kan ada 2 nih, ada ke parent, dan ada juga ke non-controlling interest. Di sini udah stated, comprehensive income yang attributable ke NCI itu adalah net income. Yang net income berarti profit attributable to NCI itu adalah 125.000. Berarti kita catat 125.000 di sini. Sisanya baru kita kurangin dari net income yang udah kita dapetin tadi. Itu kita kurangin, terus kita dapatlah untuk yang buat parent gitu. Terus nanti bawahnya kita juga bikin net comprehensive income. Kalau tadi kan net income-nya doang. Sekarang net comprehensive income. Attributable to parent sama NCI juga. Katanya di 1A, di sini, total comprehensive income attributable to NCI itu adalah 180.000. Berarti yang kita lakuin juga sama. Kita kurangin 12.525 net comprehensive income-nya, dikurangin sama 180.000. Jadi kita dapat segini. Dah. Nanti di sini kita ngitung namanya EPS. Nah, EPS ini net income. Sebenarnya kalau misalnya nanti ada info tentang preferred stock ya. Nah, itu tuh nanti harus dikurangin dulu. Jadi net income dikurangin preferred stock dibagi sama average number of ordinary share. Tapi karena di sini nggak ada info nih mengenai preferred stocknya ini tadi, berarti kita tuh bisa langsung aja gitu kita kurangin dan kita dapat EPS segini. Gitu sih. Kalau misalnya untuk statement of comprehensive income cenderung lebih dikit dibandingin sama statement financial position yang tadi. Sampai sini ada yang mau nanya, Kak? Aman ya? Oke. Berarti sekarang kita bisa ke cash flow. Cash flow ini emang termasuk yang paling ribet dan paling banyak juga. Gue udah bikin template. Jadi dulu tuh menurut gue terbantu banget kalau misalnya kalian, berhubung kalian juga UTS masih online, kalian tuh bikin template aja atau bikin kayak kalau misalnya kalian mager bikin template, enggak sih, tapi jangan mager sebenarnya. Kayak kalian tuh bisa ngelihat semacam bikin catatan gitu. Gimana sih kalau misalnya direct method, gimana sih kalau misalnya indirect method. Nah, ini karena dimintanya using direct method only, gue tuh definisi udah bikin nih, kayak cash received from customer, itu net sales, terus habis itu AR, yang mempengaruhi itu apa-apa aja. Terus untuk supplier, misalnya COGS, inventory, AP, itu tuh gue udah bikin kayak gini nih. Jadi nanti pas begitu gue udah dapet soalnya, gue tuh bisa langsung nulis gitu. Nah, kita coba aja ya dari awal nih. Gimana sih cara prepare statement of cash flow for the year 2020 using direct method only? Pertama, karena kita pakai direct method, berarti kita pisahin dulu nih. Cash flow from operating activities, cash flow from investing, cash flow from financing. Terus, terus habis itu, kalau misalnya kita dapat soal kayak gini, yang pertama kita lihatin itu adalah cash receipts from customer. Cash receipts from customer itu kita bisa dapatnya dari sini. Yang mempengaruhi itu adalah net sales sama AR. 2 akun ini aja, net sales sama AR. Nah, kalau misalnya dari net sales-nya sendiri, itu bisa kita langsung masukin aja. Di sini kita 513.200. Berarti
kita bisa lihat ini tuh dari mana sih sebenarnya angkanya. Dari angkanya ini sebenarnya itu dari sales sama sales return. Jadi jangan lupa ya, tadi kan kita dapat angkanya tuh sales net gitu kan. Tapi di sini kita tuh kalau kalian lihat ini sales sama sales return. Jadi makanya harus dikurangin dulu sales sama sales return-nya ini tadi. 5205 dikurang sama 72800. Terus kita dapatlah angka net sales ini. Jadi harus net. Terus AR di sini. Nah, kita ngeliat dulu nih AR, account receivable. AR tahun 2020 ada 80.800. Tapi tahun 2019 381.600. Ada difference segini nih, udah dihitungin difference sama dia. Difference ini minus ternyata. Jadi AR kita tuh ternyata berkurang. Dari tahun 19 ke tahun 2020 tuh berkurang. Berarti sebenarnya kita tuh cash-nya tuh berarti naik atau turun ya gitu. Yang bikin bingung kan biasanya itu ya. Kayak kalau misalnya account receivable-nya itu berkurang nih logikanya, berarti kita kan dapat cash gitu. Ya kan? Makanya kita dapat 100.800 di sini karena decrease in account receivable. Logikanya dengan account receivable kita berkurang, berarti kan orang-orang pada bayar nih ke kita, ke company kita. Berarti kita dapat cash lah. Nah, makanya di sini gue tulis sebagai plus. Jadi total cash receipt kita adalah 5233. Terus kita masukin nih ke cash receipts from customer. Dapat 5233. Terus habis itu kita pindah ke yang berikutnya. Jadi untuk less kan habis kita dapat cash receipts, kita juga harus ngitung cash payment-nya dong. Kayak jangan cash receipt-nya doang. Nah, cash payment ini tuh ada banyak. Ada to supplier, ada to employee, operating expense, interest expense, income taxes. Terus kita bisa lihat nih, apa sih yang mempengaruhi supplier, cash payment to supplier ini? Yang pertama, COGS. COGS-nya ini bisa kita langsung masukin aja. Dan karena gue pengen langsung, jadi kan di payment, gue langsung nulis minus aja gitu di sini. Minus 272200. Ini ada di sini angkanya. COGS nih, tahun 2020, 2722000. Gue masukin. Terus habis itu ada juga inventory nih. Kita lihat inventory-nya di sini. Tahun 2019 itu 360.000. Pas tahun 2020, 432. Berarti difference-nya kan 72.000 kan. Dia tuh inventory-nya naik. Logikanya, kalau inventory-nya naik, berarti artinya apa? Kita beli inventory. Karena kita beli inventory, kita bayar pakai cash kita jadi berkurang. Makanya di sini gue minusin juga. Terus AP kita itu 108.000. Dia tuh naik kan, increase. Nah, makanya di sini gue tulisnya sebagai plus 108.000. Kenapa nih beda? Padahal sama-sama increase. Kenapa satunya minus, satunya plus? Karena logikanya, kalau inventory itu makin banyak, kita kan beli ya. Kita tuh ngeluarin cash. Berarti cash kita berkurang. Sementara kalau AP nih, accounts payable kita makin banyak, utang kita kan makin banyak ya. Berarti secara umum duit kita tuh juga banyak gitu, cash-nya. Berarti di sini plus makanya 108.000. Gitu-gitu aja sih sebenarnya, kayak ngelihat kalau misalnya kayak gue accounts payable makin banyak, account receivable-nya makin dikit, segala macam, itu asumsi-asumsi yang berhubungan sama cash-nya itu apa, gitu. Terus, moving on ke to employee nih. Kalau employee itu ada dua yang berpengaruh, salaries expense sama salaries payable. Kalau kita lihat salaries expense-nya di sini itu adalah ya, salaries expense. Nah ini 1018.200. Gue masukin di sini, minus kan. Terus salaries payable. Salaries payable-nya itu adalah dari 40.000 ke 44.000. Naik 4.000. Kayak tadi udah gue omongin, karena increase. Berarti kan payable nih. Secara umum kita tuh berarti nggak bayar gitu. Berarti di sininya positif 4.000 cash. Gitu. Makanya dapatlah segini, ditambahin gitu. Ini juga dari tadi di summing up aja. Terus kita masukin totalnya itu ke sini. Terus cash payment for other operating expense. Nah, ini itu sebenarnya kalau misalnya nih kita dapat operating expense,
itu tuh nanti berarti kita harus ngurangin amortization expense sama depreciation expense kan. Kenapa? Karena mereka berdua itu bukan merupakan cash transaction. Tapi karena di sini kita bahkan nggak ada nih ya operating expense-nya itu, nggak ada tulisan operating expense, berarti kita ngitung semuanya tuh ya dari awal. Jadi kita bisa langsung masukin rent expense, utilities expense gitu. Kita nggak perlu masukin lagi, kita nggak perlu ngurangin depreciation sama amortization. Kenapa? Karena kita pengurangan itu bukan dari operating expense gitu. Jadi di sini kita bisa langsung masukin rent expense, utilities expense, sama increase in prepaid expense. Prepaid expense kalau kita lihat, dia tuh increase nih amount-nya 21.600. Ya kan? Berarti di sini itu kita minusin 21.600 dan kita dapetin ini, angka 105.000. Terus for interest expense itu kayak gini. Interest expense mana ya? Ini. Dan kebetulan karena dia itu gak ada interest payable, makanya nggak gue masukin. Sebenarnya kalau misalnya ada interest payable, itu harus dimasukin ya guys. Tapi di sini tuh infonya cuma ada interest expense doang. Makanya gue masukin interest expense. Minus 199.500. Dah. Sama ini juga, income tax expense sama income tax payable. Income tax expense itu di sini di state 162.000. Nah, terus untuk income tax payable-nya itu mana ya? Infonya 3.900. Nah, nih, income tax payable, 3.900. Makanya di sini kayak gini. Dah, dapatlah angka segini. Udah tuh didapet, kita bisa dapat lah yang namanya net cash provided by operating activities. Kita dapat nih segini, 106.700. Terus habis ini kita move on nih ke cash flow from investing activities. Yang pertama, ada purchase on equipment nih ternyata. Dan ini kita dapat dari additional information nih. The company purchased new equipment for 1.353.800 cash. Nah, di sini kita berarti ngurangin. Kenapa? Karena dia katanya bayarnya pakai cash. Jadi dia purchase new equipment on cash. Makanya cash kita harus berkurang. Minus 1.353.800. Terus, habis itu, ada juga transaksi mengenai forklift nih, katanya. Jadi, the company sold an old forklift that cost 900.000 dan accumulated depreciation 200.000. Kalau gue sih, sukanya itu bikin jurnal. Karena kalau misalnya kita andai-andaiin doang, sebenarnya itu bisa. Dia kan nggak minta jurnal, tapi itu susah kalau menurut gue. Jadi, kalau ngeliat kayak gini, kita lihat coba satu-satu. The company ini katanya ngejual forklift 900.000. Berarti kita nge-credit forklift-nya dong. Karena kita ngejual nih. Kita udah nggak punya lagi forklift-nya. Terus, kita juga ACC Depre-nya 200.000 katanya kan. Setiap kita jual forklift, kita jual aset, kita jual apapun, itu tuh kita harus juga ngedebit, kita harus ngebuang semua ACC Depre-nya. Karena nggak make sense dong. Kalau misalnya kita ngejual suatu aset, tapi kita masih megang accumulated depreciation-nya kan kayak ngapain gitu. Jadi, debitin juga accumulated depreciation-nya 200.000. Terus, masukin juga gain on sale-nya. Tadi tuh ada tulisan gain on sale of asset. Nah, gain of sale on sale of plant asset 52.600 nih. Berarti kita bisa masukin di sini karena kan yang dijual itu sebenarnya di sini of plant asset-nya itu cuma punya forklift. Jadi kita bisa ngasum kayak ya udah ini punya forklift doang. Makanya kita masukin di sini gain on sale of forklift 52.600. Dan kita pasti nerima cash dong, namanya juga kita nge-sold. Nah, berarti kita bisa ngurangin ini semua nih. Jadi ini ditambah ini, dikurang ini. Dapatlah cash segini. Berarti 752.600 ini kita bisa masukin ke atas sebagai hasil dari penjualan fixed asset atau forklift. 752.600 gitu. Terus, apakah ini aja? Kalian juga harus lihat lagi, ada nggak sih akun investment? Ternyata ada akun investment. Akun investment ini karena dia berkurang, jadi itu kita bisa ngasum bahwa
investment ini tadi tuh dijual gitu. Karena investment ini tadi tuh dijual, berarti kita dapat dong 7.900 sebesar dari difference-nya. Makanya kita dapat nih, net cash used by investing activities itu adalah sebesar segini, penjumlahan dari semuanya. Udah, sampai situ untuk cash flow from investing activities. Terus kita ke cash flow from financing activities. Nah, untuk cash flow from financing activities, itu kita bisa lihat nih yang payable, dividend gitu. Nah, kita lihat dulu nih dari banks payable-nya itu sendiri. Katanya ada addition dari bank payable nih, gue nulisnya bank payable, coba kita lihat. Bank payable ini ternyata emang bener nambah nih. Dari 973.600, nambah jadi 1238400. Ada difference 264.800. Nah, karena kita financing nih, kita tuh bank payable-nya makin nambah. Artinya kan sebenarnya kita tuh cash-nya makin nambah dong, ya kan? Makanya kita masukin 264.800 ini perbedaannya secara positif, nambahin cash kita, gitu. Terus habis itu ada juga nih, notes payable. Nah, notes payable ini, kalau lihat, notes payable ini berkurang katanya. Dari 875, tahun ini cuma 250. Berarti sebenarnya kita bisa ngasum bahwa kita tuh tadinya punya utang nih 875, tapi sekarang udah kita bayar, jadi sisanya tinggal 250 doang. Ketika kita membayar utang, berarti kan duit kita berkurang. Makanya payment for notes payable ini gue masukin 625.000 minus, karena kita bayar. Gitu. Sama lo juga harus lihat apakah ada dividen nih. Kita cari ada dividen atau enggak. Ternyata di sini dibilang cash dividends declared and fully paid for 2020. Nah, ini sebenarnya angka ini dari mana? Karena kan sebenarnya kita nggak ngeliat nih dividen. Nggak ada nih dividen-dividen. Ternyata kita suruh calculate yourself. Jadi kita harus calculate dulu. Yang tadi gue omongin tentang RE movement. Tentang perbedaan RE. Jadi, kalau misalnya RE sendiri, beginning-nya itu kan 344.000. Kita lihat ya. Retained earning tahun 2019 itu 344 nih. Terus, kita juga nge-experience net loss nih, sebesar min 121200. Kalau kita lihat ini, net income atau net loss, karena minus nih ya, kita dapat 121.200, ya kan? Nah, makanya kita tuh dapat endingnya itu 108 nih, RE ending. Kita bisa lihat nih, ternyata RE ending ini 108. Berarti kan sebenarnya tadi gue bilang kan, RE itu dipengaruhi sama dua, net income, net loss, sama dividen, ya kan? Kalau misalnya kita udah tahu nih, ini kan berarti kan matematika aja persamaan. Kita udah tahu beginningnya. Terus kita tahu nih, dia nggak experience net loss. Terus ini anggap aja misalnya kita nggak tahu ya. Nih, kita nggak tahu nih. Terus ending nih, ya kan? Berarti kan kita sebenarnya bisa nebak dong di sini itu gimana, ya kan? Tinggal 108.000, terus habis itu dikurang, ditambah sama net loss-nya ini, sama dikurang sama beginning-nya ini. Dan dapatlah nanti amount of dividend yang dibayarkan itu berapa. Kalau kita udah dapat, kita bisa masukin payment of cash dividend, yang obviously berkurang dong, maksudnya minus, karena dia kan payment of cash dividend. Nah, nanti kita bakal dapat net cash provided by operating activities sebesar 475.000. Nah, ini tuh nanti kita bakal dapat yang namanya net increase in cash setelah nambahin mereka bertiga, dan kita bakal dapat angka 6.600. Kita lihatlah, ini bener gak sih kita ngerjain itu? Cash at the beginning of the year itu katanya 153.700. 153.700 ditambah sama 6.600, cash at the end of the year-nya itu harusnya 147.100. Dan ternyata pas kita lihat, yang benar 147.100. Jadi ini kalkulasinya udah benar. Gitu sih guys. Kayak buat ngecek apakah kalian melakukan hal yang benar atau enggak, kalian bisa lihat dari beginning sama ending. Kalau misalnya ternyata pas kalian cek beginning endingnya tuh nggak sesuai sama apa yang ada di sini, itu berarti kalian ada yang salah gitu. Udah sih guys, kalau misalnya dari yang cash flow itu kayak gini. Ini gue biasanya bikin movement fixed asset, tapi nggak usah pakai kayak gini juga nggak apa-apa. Ini cuma biar lebih teliti aja. Kalau saran gue sih kayak gini, direct method kalian bikin. Terus indirect method kalian juga bisa bikin sebenarnya.
Karena kan kalian masih UTS online juga, jadi bisa buat kayak gini bikin catatan-catatan. Oke, gue next aja ya ke revenue recognition. Revenue recognition itu soal yang gue dapetin menurut gue dibandingin sama yang lain itu kayak gampang. Dibandingin sama kayak suruh bikin cash flow atau statement of financial position, mendingan kayak gini. Nah, contohnya ini kayak gini. Ini menurut gue soalnya juga udah termasuk template, kayak gue udah sering ngeliat soal kayak gini juga. Kalian bisa latihan aja, menurut gue nanti kemungkinan besar soal yang keluarin dari revenue record juga mungkin kayak gini. Jadi di sini katanya itu PTA itu High Technology Equipment Manufacturer, dan dia provide equipment, installation services, sama 12-month training. Customers can purchase any product or service separately or as bundled package. Mereka bisa beli terpisah ataupun beli dengan paket yang nanti bakal bikin lebih murah. Nah, customer ini dia purchase 3 nih. Pertama, computer equipment. Terus habis itu dia juga pesan installation, dan dia juga dapat training. Yang dimana total cost semuanya itu secara bundle adalah 48.000. Terus katanya, the customer ini paid down payment of 20% on April 10 and paid the remaining balance on April 30, 2021. The equipment was delivered and installed on April 30, 2021. The first month of training was held and finished on May 5, 2021. Setiap ada soal kayak gini, yang harus kalian lakuin itu, karena di sini kan bisa kita lihat bahwa ada data nih, estimated standalone fair values. Jadi di sini kalian bikin dulu standalone fair values, terus percentage, sama alokasi dari bundle-nya tadi. Kan karena ini kalau di total nggak bakal sama nih, sama 48.000. Jadi di sini kita bagi dulu 3 service-nya. Yang kita dapat adalah custom computer equipment, installation, sama training. Kalau misalnya computer equipment itu 15.400, installation 30.600 sama 12.700 sesuai sama data yang ada di sini. Ini standalone fair values-nya. Kalau mereka dijual secara terpisah, harganya bakal 58.700. Sekarang kita tuh pengen ngealokasiin, seandainya mereka semua nih totalnya 48.000, berarti alokasi per per servisnya ini, per computer equipment, installation, training ini bakal berapa sih? Yang kita lakuin itu berarti 15.400 dibagi sama totalnya 58.700. Jadi computer equipment ini make up for berapa persen sih dari total mereka bertiga? Ternyata 26% nih dari total mereka bertiga. Terus yang bawahnya juga gitu. 30.600 dibagi 58.700. Dapatlah 52%. Terus kita juga bagi 12.700 dibagi 58.700. Dan kita dapat amount 21,6%. Terus kalau udah, kita bisa langsung nih alokasiin. Kita kaliin 26,2% dikali sama 48.000. Terus ini juga dikali sama 48.000, ini juga dikali sama 48.000. Jadi kita udah bisa dapat nih alokasinya per service itu berapa sih sebenarnya. Terus kita lihat lagi. Dia diminta prepare necessary journal on April 10, April 30, sama May 5th. April 10, kita lihat nih, dia tuh ngapain sih April 10? Katanya the customer paid down payment of 20% on April 10. Down payment kan, dan di sini posisinya mereka tuh belum dapet gitu, belum dapet equipment itu sendiri. Jadi kita harus nyatet cash sama unearned revenue. Kenapa? Kalau misalnya kita nyatet langsung revenue, sementara mereka belum nikmatin itu tadi, equipment-nya kan berarti salah dong. Jadi kita harus nyatet dulu unearned revenue. Sebesar 9.600 atau 20% dari 48.000, karena katanya dia 20% down payment nih. Udah dapet, kita lihat nih, ada nggak sih April 10 tuh ada kayak transaksi apa lagi gitu nggak sih? Ternyata pas kita lihat-lihat, itu nggak ada transaksi lagi. Jadi kita bisa move on ke yang nomor B, yaitu April 30. Nah, di April 30 ini, katanya, dia tuh paid the remaining balance, ya kan? The remaining balance itu di paid, berarti kan cash kita debit dulu. Remaining balance-nya adalah 38.400. 38.400 ini bisa didapat dari sini. Nih. Dapatlah kita, dia udah bayar nih sisanya 48.000, berarti udah nggak ngutang lagi kita. Cash dapat 38.400. Terus katanya
The equipment was also delivered and installed on April 30, 2021. Nih, equipment-nya katanya di-deliver dan di-install pada saat April 30, 2021. Berarti kita juga sekarang udah bisa nge-recognize sales revenue dong, karena kan equipment-nya udah kita kasihin, ya kan? Di sini gue pakai sales revenue karena computer equipment tuh gue anggap sebagai sales gitu ya. Terus installation-nya gue anggap sebagai service. Jadi 25022 juga udah bisa gue recognize. Terus habis itu karena unearned revenue ini tadi juga udah, berarti kan gue bisa ngedebit unearned revenue 9.600 dan gue juga bisa ngekredit unearned revenue training 10.385 ya kan, karena gue udah receive cash-nya nih 38.400 dan ini termasuk bagian dari installation-nya. Tapi gue belum bisa nih ngakuin revenue. Kenapa? Karena installation-nya itu belum di-done by April 30. Mereka tuh baru melakukan pelatihan nih. The first month of training was held and finished on May 5. Pelatihan bulan pertama diberikan pada tanggal 5 Mei. Jadi gue baru bisa ngakuin revenue itu tanggal 5 Mei. Yaitu unearned revenue training yang tadi udah gue catat pas April 30. Dan juga service revenue. Sebesar berapa? Sebesar 1/12 dikali 10.385. Kenapa 1/12? Karena pelatihan bulan pertama, jadi dia masih baru pelatihan bulan pertama gitu. Nanti kalau misalnya berikutnya ada pelatihan lagi juga kalian each month harus nge-recognize ini, harus bikin jurnal ini. Gitu. Ada pertanyaan nggak guys? Untuk nomor revenue record ini. Nggak ada ya? Kalau misalnya nggak ada, revenue record segini aja. Kita bisa langsung move on ke inventory. Ini inventory, waktu UTS PG gue juga nggak cuma dapat question yang calculation doang, gue juga dapat pertanyaan yang teori-teori kayak gini nih. Nah, salah satunya ini yang berhubungan sama inventory. Ada lagi seinget gue tentang LCNRV, tapi gue gak SS. Jadi kalau misalnya ini, misalnya pertanyaannya, which inventory costing method fails to match current cost against current revenues on the income statement? Kita eliminasi dulu ya, coba. Sebenarnya kalau misalnya LIFO itu udah nggak boleh kan di aturan kita, tapi kita analisis juga. Yang benar tuh jawabannya adalah FIFO. Kenapa? Karena FIFO itu kan first in, first out ya. Jadi, begitu kita misalnya dapat revenues, kita tuh sebenarnya ngebuang cost-nya itu justru yang awal. Padahal sebenarnya mungkin aja barang yang kita jual itu barang yang terakhir kali kita beli. Itu kan berarti nggak sama ya. Beda sama specific identification. Kalau specific identification kan kayak itu udah paling match cost against revenues deh, karena emang apa yang lo beli gitu, apa yang lo jual itu cost-nya juga lo udah tahu, makanya lo bisa nih match current cost against current revenues. Tapi kalau FIFO kan justru malah kayak nggak pas gitu ya, makanya jawabannya FIFO gitu. Terus kalau misalnya ini soal yang gue dapat dari inventory-nya, dimintanya itu periodik, tapi di sini gue juga siapin yang perpetualnya. Jadi di sini tuh diminta calculate ending inventory and COGS of product 1 using periodic FIFO. Kalau misalnya diminta sama periodik, kita tuh bisa menurut gue lebih gampang ya dibandingin perpetual. Karena kalau perpetual tuh harus bikin kayak gininya. Sebenarnya nggak apa juga, cuman tuh kadang lo susah buat kayak keep track gitu loh kalau lagi nulis di kertas, kayak agak lebih ribet lah dibandingin sama periodik. Jadi ini soalnya minta periodik, tapi jadi gue bakal ngejelasinnya periodiknya dulu. Di sini dibilang kalau misalnya dia pengen yang produk 1, makanya kita dikasih data nih produk 1. Sebenarnya gimana sih cara ngitung ending inventory ini tadi? Berarti kan pertama kita harus hitung dulu beginning-nya. Beginning-nya itu kita dikasih tahu kuantitinya 50, cost-nya 200. Berarti kita bisa tahu nih total cost pas beginning itu berapa. Kita dapatlah 50 dikali 200, 10.000 gitu. Terus habis itu kita juga purchase nih, purchase 100 dikali 220 ya kan. Berarti kita bisa dapat 22.000. Terus kita dapat juga purchase kedua yaitu 70 dikali 250 dan kita dapat 17.500 hasilnya. Dan
Begitu kita dapat nih, kan misalnya kalian punya barang beginning, terus kalian purchase. Itu tuh namanya COGS atau cost of goods available for sale. Jadi itu tuh yang mau kalian sales kan. Kita dapat lah segini dengan quantity 220 dan dengan total cost-nya sekian, 49.500. Terus habis itu yang bisa kita lakukan itu apa nih berarti? Gue itu ngurangin jadi ini, kayak ending inventory 220 kan. Tadi kan kita punya yang available for sale itu 220. Terus kita juga di sini dikasih tahu nih bahwa yang di sold sama kita itu adalah kuantitinya 122 sama 80. Berarti kita bisa ngurangin nih J28 atau 220 ini tadi dikurangin sama 122 sama dikurangin sama 80. Ending inventory kita bakal megang 18 nih. Nah, dan karena kita menganut FIFO itu tadi, berarti kita juga pilih cost-nya itu yang 250. Dan kita dapatlah ending inventory segini. Nah, untuk COGS-nya sendiri sebenarnya gampang, kita bisa langsung ngurangin nih cost of good available for sale sama ending inventory kita. Nah, itu berarti cost dari apa yang kita jual gitu, apa yang kejual sama kita. 45.000. Kita dapatlah ini untuk jawaban yang A gitu, calculate ending inventory sama COGS of product one using periodic FIFO. Terus mungkin kita bisa kayak ke perpetualnya dulu aja kali ya. Jadi in case misalnya ditanyanya perpetual nih, itu kita bisa kayak gini. Kalau perpetual itu, ini sebenarnya lebih enak bisa pakai date ya, tapi karena emang disuruhnya periodik, jadi dia nggak nyiapin date juga. Jadi gue pakai beginning purchase sales. Jadi di sini misalnya beginning nih yang pertama. Kita kan punya quantity 50. Terus kita juga punya purchase cost 200. Di sini kita bakal dapat cost-nya itu 10.000. Dari dikali mereka. Terus habis itu gue taruh di balance ini 10.000 gitu kan. Terus di sini katanya gue purchase 100 dikali 220 ya kan. 100 purchase cost-nya 220, cost totalnya itu adalah 22.000. Nah, berarti balance gue sekarang berapa? Balance gue adalah 10.000 tadi ditambah sama 22.000. Jadi ini balance total gue, ending balance gue adalah 32.000. Terus transaksi berikutnya apa sih? Transaksi berikutnya itu adalah sales. Katanya kita jual nih 122. Sales 122. Nah, mistakes yang paling sering dan kadang-kadang juga masih gue suka lakuin kalau misalnya kayak nggak teliti gitu, itu tuh adalah kita nulis tuh main tulis 122 aja, terus kita instead of pakai cost, kita tuh malah nulis 500 ini tadi, padahal sebenarnya tuh kita nggak boleh nulis selling price di sini gitu loh, kita tuh harus nulis cost-nya kan. Makanya sales 122 ini itu kita harus bagi dua, jadi 50 sama 72. Kenapa? Karena pakai prinsip FIFO ini tadi kan. Jadi 200 nih. Kalau lihat, kita tuh harus ngabisin dulu nih yang di beginning kita dulu. Gak bisa kita misalnya mau 50 pakai yang purchase ini dulu aja, atau kayak 100 pakai yang 220, terus habis itu 22-nya pakai yang beginning ini, nggak boleh. Jadi kita harus urut sampai dari inventory yang awalnya udah habis semua. Jadi di sini 50 sampai ininya habis dulu, terus 200 10.000. Sisanya tuh berapa? Kan tadi kita katanya salesnya 122 kan. Berarti 122 ini harus kita kurangin dulu sama 50-nya. Jadi kita dapat 72 dan juga cost-nya ini 220 dan dapat segini. Berarti balance-nya itu adalah ini. Dari mana? Dari 32 dikurang 10 yang udah dijual sama dikurang 15.840 yang udah dijual. Dah. Terus habis itu gue ke yang purchase nih. Katanya tuh purchase lagi. Purchase itu kuantitinya 70 dengan cost per unitnya 250. Ini tinggal dikaliin aja kayak biasa. Terus kita balance-nya juga ditambah. Karena tadinya kan 6.000, tapi habis itu katanya kita purchase lagi nih. Berarti kita bisa 6160 ditambah 17,5. Udah dapet. Terus kita juga yang terakhir nih, sales-nya 80. Kayak tadi yang gue omongin, kita nggak bisa langsung masukin 80 gitu. Terus 220 atau 80 sama 250 itu nggak boleh.
Jadi harus kita bagi sesuai sama apa yang tersisa. Kayak tadi kan untuk yang 220 ini kita masih ada sisa kan. Kayak quantity barang yang cost-nya itu 220 itu kan tadinya 100. Kita udah jual nih 72. Berarti kan sebenarnya dia masih ada sisa 28 dong yang punya cost 220. Ini harus kita keluarin dulu nih karena kita belinya lebih dulu dibandingin si yang 70-250 ini. Jadi ini kita keluarin dulu. Terus habis itu sisanya adalah kenapa 80? Oh iya 80. 80 karena sales 80 ini tadi terus dikurangin sama 28. Dan ini kita pakai cost-nya yang 250 yang terakhir kali kita beli. Makanya kita dapat 13.000. Jadi ini ending balance terakhirnya. 23660 dikurang 6160 sama dikurangin 13.000. Kita dapatlah ending balance-nya adalah 4.500. Terus kalau misalnya ditanya COGS, kita bisa langsung nih tambahin semua cost di sini dan kita dapat 45.000 as a result of COGS using perpetual FIFO. Gitu. Sama aja sebenarnya. Terus udah itu untuk gimana cara ngitung ending inventory sama COGS pakai FIFO, both untuk periodic sama perpetual. Terus kita moving on ke nomor 2. Di sini diminta determine total cost of inventory using individual LCNRV as of end April 2021. Kita tulis dulu data-data yang dikasih di atas ini kan. Nah, jadi kita tulis dulu nih produk 1 gitu kan. Ini masih tanda tanya nih, tanda tanya. Kita udah dapat kan nih produk 1 ini kita udah dapat nih pakai periodik ini kita tadi kan sama pakai perpetual sebenarnya, tapi kita pakai data ini aja. Ternyata turns out bahwa quantity akhirnya itu adalah 18. Terus cost-nya juga 250. Jadi di sini cost-nya bisa langsung dikali dapat 4.500. Katanya NRV-nya ini adalah 4050. Kalau misalnya kita diminta nih kayak langsung grup NRV aja, kita tuh bisa langsung pakai ini, ya kan? Yang hasilnya itu bakal lebih kecil. Gini, kalau dimintanya LCNRV as a group gitu ya. Tapi karena dia mintanya as individual, makanya kita harus pisahin nih satu-satu. Kita lihat dulu nih, kan LCNRV ini artinya lower cost net realizable value. Jadi kita lihat nih, mana sih yang lebih low. Kalau di case ini, cost-nya kan 4.500, tapi NRV-nya 4.050. Berarti kan harus diturunin kan? Makanya di sini kita harus kurangin, dan kita dapat minus 450. Kalau yang ini, untuk produk 2, cost-nya itu adalah 6.000. Dan NRV-nya adalah 6.300. Artinya aman ya. Karena kenapa? Karena NRV-nya ini lebih tinggi. Jadi nggak usah diapa-apain. Terus untuk produk 3, kita dapat kuantitinya 40, 375 dari tabel yang tadi. Terus dapat cost-nya segini juga. Terus kita lihat, di antara cost sama NRV tinggian mana sih? Oh, ternyata tinggian cost. Berarti kan harus dibenerin kan? Berarti kita kurangin dan kita dapat minus 400. Jadi total yang perlu dibenerin itu adalah minus 850. Di sini pertanyaannya adalah determine total cost of inventory. Jadi, jangan sampai salah, jangan sampai masukin ini gitu ya. Kita masukinnya harus 25.500 ini tadi sama apa yang udah kita impair ini tadi, yang udah kita benerin tadi nilainya, yaitu dengan dikurang 850. Jadi kita dapatlah ini nilai total cost of inventory using individual LCNRV yang baru. Nah, ini pertanyaan buat nomor 2-nya. Dan yang terakhir diminta prepare necessary journal entry to record any loss of inventory as of end of April 2021. Nah, di sini itu kita tinggal jurnal loss due to decline of inventory to NRV, ya kan? Sama allowance. Jadi kita nggak bisa langsung ke inventory, kita bikin allowance to reduce to NRV. Dapatlah kita 850. Dah, ini aja sih guys. Ada yang mau ditanya nggak? Atau mungkin kayak yang materi-materi sebelumnya, kayak misalnya gue ada yang masih gak jelas atau
kayak ada yang nggak teliti or something? Ada yang mau tanya mungkin? Karena udah selesai bahas soalnya. Kalau gak ada yang mau nanya mungkin udah aja sih gue nyiapin materinya itu aja. Good luck guys, ini kalau misalnya ada yang mau ngeliat-ngeliat lagi, udah gue kasih juga filenya ke SPA. Good luck UTS-nya, semangat ya guys, semoga dapet nilai yang bagus. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Terima kasih.